Halo, apa kabar semuanya? Bersama dengan saya Andreas Agus dalam seri pembelajaran public speaking. Dan kali ini kita akan membahas tentang waktu buat seorang pembicara. Pada waktu seorang pembicara menyampaikan materi, kalau dihubungkan dengan waktu, ini bukan hanya sekedar ngomongin tentang 1 jam atau 2 jam dalam sesinya, tetapi waktu-waktu juga dalam persiapan. Karena buat seorang pembicara, keberhasilan berbicara dalam waktu 1 jam itu ditentukan oleh beberapa bulan sebelumnya, bahkan beberapa tahun sebelumnya, atau jangan-jangan beberapa belas dan beberapa puluh tahun sebelumnya. Jadi butuh masa persiapan. Buat kita yang mau serius menekuni bidang public speaking dan ingin jadi seorang pembicara, jadi pastikan kita menyiapkan waktu setiap hari di dalam pengembangan diri. Pengembangan diri bukan sesuatu yang otomatis, yang tiba-tiba duar langsung jadi kita bisa apa-apa. Kita bisa belajar bahasa Mandarin dalam 2 hari, kita jadi Grandmaster piano dalam waktu 3 hari, kita menguasai bahasa Inggris level tinggi dalam waktu 2 jam saja, atau kita bisa jadi seorang pembicara dalam waktu 3 atau 4 hari. Bukan seperti itu. Kita harus berpikir bahwa waktu-waktu persiapan kita adalah sebuah investasi. Ya, saya ulangi, sebuah investasi yang sangat penting supaya kita bisa berhasil. Jadi apa yang harus kita lakukan? Siapkan waktu yang terbaik untuk kita belajar. Bukan kalau sempat, kalau ada waktu saja. Tetapi setiap hari kita siapkan waktu untuk mengembangkan wawasan kita mempraktekkan. Itu kalau kita mau bertanggung jawab. Vilfredo Pareto pernah menyampaikan sebuah teori yang banyak dipakai, juga saya pakai, mungkin Bapak Ibu Saudara juga memakai. Jadi prinsip 80-20 atau prinsip 20-80. Pareto mengatakan bahwa keberhasilan hidup kita yang 80% ditentukan oleh sejauh mana kita fokus dengan 20% itu. Kalau memang kita sungguh-sungguh ingin mempelajari public speaking, kalau kita betul-betul punya keinginan untuk menjadi seorang pembicara, mari kita kerahkan energi kita. Jangan sampai Bapak Ibu punya aktivitas yang begitu banyak. Saya pernah melihat seseorang yang punya aktivitas 20 hal. Jadi dia mempelajari 20 karena dia berpikir ingin serba bisa. Di dalam materi saya sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa kita tidak mungkin bisa menjadi seorang pembicara yang menguasai semua topik. Nggak mungkin. Kita seharusnya menguasai hanya 1, 2, atau 3 hal yang merupakan spesialisasi kita. Jadi penting ya, sebelum jadi pembicara kita siapin waktu yang terbaik. Nah, mengapa orang sulit mengatur waktu? Setidaknya ada 3 penyebab kenapa seseorang sulit mengatur waktu. Yang pertama adalah tidak memiliki sasaran yang jelas. Yang kedua, sering menunda-nunda. Dan yang ketiga, mudah dipengaruhi situasi. Jadi 3 hal itu jangan kita lakukan. Nah, sekarang kita berbicara tentang waktu. Pada waktu kita dikasih kesempatan untuk berbicara di hadapan banyak orang. Ada beberapa prinsip penting yang harus kita catat. Yang pertama, datanglah lebih awal untuk mengetahui lokasi dan kondisi. Jadi kalau kita punya jadwal jam 7, jangan datang jam 7. Jangan datang jam 7 kurang 15. Datanglah jam 6. Paling telat jam setengah 7. Apa yang harus kita kerjakan dengan waktu-waktu itu? Kita lihat kondisi ruangannya seperti apa. Kira-kira tempat duduknya peserta seperti apa. Ruangan mau ke toilet seperti apa. Kita juga harus mempersiapkan perlengkapan kita. Ini yang kedua ya, kita persiapkan perlengkapan kita, laptop kita. Kalau kita menggunakan klip atau video, pastikan suaranya bagus, mikrofonnya berjalan dengan baik, PowerPoint, huruf-hurufnya semuanya bisa berjalan dengan baik. Bahkan kalau misalkan ada audiens yang sudah datang duluan, kita bisa ajak ngobrol. Bapak asalnya dari mana? Oh, ini teman-teman yang hadir ini kira-kira latar belakangnya apa saja Pak? Atau apa sih yang sedang ingin dikembangkan? Kenapa harus mengundang saya? Jadi dari situ kita bisa memahami audiens yang akan kita hadapi seperti apa, ilustrasinya yang pas juga seperti apa. Yang ketiga, selesaikan materi sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kalaupun molor-molor jangan sampai telat 3 jam. Atau Bapak Ibu Saudara, maaf jadwal saya sampai jam 11, tapi karena saya keasikan, saya akan selesaikan sampai jam 8 malam. Wah, itu berbahaya sekali. Kalaupun memang kita mau menambah, pastikan panitia tahu. Jangan sampai kita tidak menghormati waktu mereka. Jangan-jangan kita berbicara dalam sebuah rangkaian sesi, kalau sesi kita selesai, nanti ada pembicara berikutnya. Jadi jangan sampai kita menggunakan waktu suka-suka kita.
Dan sebaliknya, kalau kita dikasih waktu 1 jam, jangan menyelesaikan materi hanya dalam waktu 20 menit. Wah, mereka bisa protes besar. Jadi itulah pentingnya kita harus bersahabat dengan waktu. Jadi waktu buat seorang pembicara adalah sesuatu yang sangat penting. Selamat belajar, saya Andreas Agus. Terima kasih.